Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Yeni Haryanti, Bapak Wahyudin, dan Ibu Yuni Widyastuti. Kami dari kelompok 12 ini mengerjakan tugas UTS Kepemimpinan dengan dosen kami Bapak Dr. Taufan Maulamin, SEAKMM, dengan judul Kepemimpinan Berbudaya Korupsi, Membiarkan Kecurangan dan Kerusakan Moral. Pada kali ini, materi yang dibahas mengenai korupsi, di mana korupsi ini adalah tindakan mencuri, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pegawai negeri, atau dengan pihak lainnya yang dilakukan secara tidak wajar dan tidak legal. Ini mengganggu suatu kinerja pegawai dan kepercayaan publik ini menjadi berkurang. Korupsi itu yaitu suatu rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan korupsi yang dilakukan ini biasanya hanya untuk mencari suatu harta benda dari si yang melakukan korupsi. Aktor-aktornya biasanya hanya mencari keuntungan, dan ini dapat merugikan masyarakat terutama, karena yang dilakukan adalah mengambil hak rakyat. Dan ini korupsi ini membiarkan kecurangan. Menurut dan mengutip dari Buya Yahya, mengingatkan barang siapa yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan namun tidak berbuat apa-apa, maka orang tersebut berdosa, apalagi dengan sengaja membiarkan dan mendiamkannya. Dan hal ini dengan korupsi dapat menjadi kerusakan moral. Dengan rusak moral ini artinya dia tidak bertanggung jawab sebagai pejabat. Moral dan hati nuraninya sudah tidak bisa lagi melakukan dengan hati bersih, di mana dia tidak mengingat lagi bahwa yang dia kerjakan ini mengganggu dan menjadi mengorbankan perasaan rakyat, masyarakat terutama. Dan materi yang kita ambil ini adalah bertemakan mengenai korupsi di lingkungan Kementerian Sosial, di mana korupsi yang dilakukan oleh Bapak Julari Peter Batubara. Beliau waktu itu sebagai Kemensos. Dan adapun kenapa ini menjadi suatu korupsi, beliau telah dilakukan tindakan tangkap tangan oleh KPK, OTT. Akan tetapi tindakan tangkap tangan itu tidak serta-merta beliau memegang uang tunai tersebut, di mana korupsi yang beliau lakukan ini mengarahkan anak buahnya, yaitu PPK-nya. Dan PPK-nya itu bernama Bapak Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dan menurut KPK, Pak Ali Fikri menyampaikan bahwa korupsi yang dilakukan itu berdasarkan dari agenda kerja buku kerja dari Bapak Adi Wahyono yang dikutip di situ berbunyi akan mengambil atau mengutip 10% fee dari setiap paket bansos yang akan dikerjakan oleh pihak lainnya tersebut. Dan teman saya ini akan lebih mengevaluasi lagi oleh Bu Yuni dan Pak Yudin. Monggo dilanjut. Oke. Terus tindakan korupsi ya. Kenapa sih banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia? Ini kan sangat prihatin banget ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu. Apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu? Tindakan korupsi sih menurut saya dengan kejahatan-kejahatan lain itu timbul karena ada niat dan kesempatan gitu. Ada kesempatan, kalau tidak ada niat tidak mungkin terjadi, bahkan sebaliknya ada niat kalau nggak ada kesempatan tidak akan terjadi gitu. Yang utama sih harus ada pencegahan dari awal, ketika mungkin ada di bidang-bidang ada proyek-proyek besar yang dilihat besar, itu harus ada pengawasan yang benar-benar ketat supaya tindakan korupsi itu tidak akan terjadi. Kalau ada tindakan-tindakan dari awalnya tepat, tidak mungkin hal itu akan terjadi. Terus, kenapa sih korupsi semakin banyak gitu? Dari sisi hukum banyak yang bilang belum menimbulkan efek jerah gitu.
Jadi makanya banyak orang yang melanggar atau melakukan tindakan korupsi. Oh iya, betul sekali itu Bu Yuni. Jadi korupsi yang dilakukan itu dilakukan sama Pak Juliari itu, dia hanya melakukan korupsi, tetapi dia berpikir mungkin dengan korupsi yang dilakukan ini hanya dikurung berapa tahun, dan vonis yang sekarang terdengar adalah 12 tahun penjara dengan denda 450 juta. Dan itu mungkin masih ringan dengan kerugiannya ya. Ya betul. Seharusnya lebih sanksinya itu lebih berat lagi seharusnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi orang ngelihatnya, lebih banyak untungnya nih ketimbang daripada ruginya. Pelakunya masih banyak untungnya ketimbang ruginya. Jadi dia lebih berani, maka semakin banyak tindakan itu terjadi gitu ya kan. Terus banyak seperti menganggap enteng ya. Terus ada yang bilang mungkin harus ada tindakan tegas seperti hukuman mati gitu. Mungkin itu bisa jadi efek jerah buat mereka gitu ya kan. Tapi dari sudut pandang saya, kayaknya orang Indonesia saat ini kalau hukuman mati udah nggak takut lagi deh, gitu ya. Karena itu bisa kita lihat dari tindakan pada eksekusi mati di kasus narkoba. Kan banyak juga yang udah dieksekusi mati, tapi peredaran narkoba segala macam masih tetap tinggi gitu. Gitu. Masih banyak. Jalan satu-satunya sih menurut saya mungkin sanksi sosial, kayak dimiskinkan orang pelaku tindakan korupsi, diambil hartanya, dimiskinkan, gitu, dikucilkan dikucilkan oleh masyarakat, gitu kan, terus dicopot, di blacklist dari pemerintahan, itu otomatis dia kan ketika mengalami itu dia bingung harus seperti apa kan, gitu, mau nyari kerja susah karena udah di blacklist segala macam, jadi dia bisa merasakan gimana jadi rakyat kecil gitu. Jadi dengan seperti itu pelajaran buat yang lain ketika ngelihat ada pelaku tindakan korupsi nih, penjatuhan hukumnya seperti itu. Jadi orang juga akan takut melakukan hal itu ya kan. Seperti halnya di Jepang ini kan. Dan Pak Juliari ini hanya divonis 12 tahun penjara dengan 6 kurungan penjara ya yang namanya itu. Nah terus dendanya hanya 4,5 dan ganti ruginya bisa 1,5 M kalau nggak salah. Jadi dari situ dengan sedikitnya dendanya mungkin, dan ada lagi tambahan hukumannya 4 tahun tidak boleh mengikuti jadi jabat publik gitu. Mungkin masih sedikit ya hukuman seperti itu ya. Lebih menguntungkan yang divonis daripada masyarakat yang dirugikan gitu ya. Iya, dimana kan masyarakat masih yang kelaparan ya, yang berasnya kualitasnya mungkin harusnya diterimanya kualitasnya bagus, dikurangi dan dikebirikan, jadi harusnya mungkin standar kualitasnya bagus, harusnya 100% menjadi 80% seperti itu ya mungkin ya Pak. Iya. Jadi rakyat tidak bisa menerima haknya secara penuh. Iya. Terkait bansos, masyarakat hanya menerimanya sedikit gitu. Seperti rakyat jadi tidak menerima haknya dengan baik, paket sembako yang diterima juga kualitasnya kurang baik dan kurang dari segi jumlahnya gitu. Itu dampak-dampak dari korupsi yang dilakukan pejabat yang tadi kita telah sampaikan. Ini kalau dari teori kepemimpinannya sendiri berarti selaku pemimpinan integritasnya gimana ya? Integritasnya jelas kurang. Karena dari segi kejujuran, loyalnya ya kepada negara ini ya. Dan rasa empati kepada masyarakat juga sangat kurang, karena ini betul-betul dibutuhkan masyarakat bansos ini, sementara bansosnya di korupsi itu kan sangat, ya menurut saya itu perilaku yang tega gitu kepada masyarakat. Apalagi di zaman seperti ini ya, udah ngelihat maksudnya pandemi susah gitu ya kan, udah sulit banget gitu, tapi tetap melakukan hal tersebut gitu. Jadi strateginya biar korupsi ini mungkin tidak ada di pejabat publik, tidak ada di lingkungan pegawai negeri sipil,
dan agar tidak ada di lingkungan pejabat publik politik lainnya, kita harus lebih menggiatkan pemerintah, paling menggiatkan seperti pengawasannya ya, mungkin dari KPK-nya lebih pada saat ada kegiatan-kegiatan yang dilihat dananya besar, harus pengawasan dari awalnya ketat, udah dicegah dulu sebelum jadi dia tanpa harus tiba-tiba langsung melakukan tindakan. Kalau pengawasan kalau udah dicegah dulu kan boro-boro untuk melakukan hal itu gitu. Dan ada deteksi dini untuk pencegahannya gitu. Padahal Pak Julari sendiri pernah mengatakan jangan berbuat korupsi, itu pernah beliau sampaikan di YouTube di mana berita pernah mengutipnya, jangan sampai melakukan korupsi karena akan tindakannya mengganggu keluarganya, keluarga jadi korban, dibully, dan sekarang kan beliau mengalami dibully kan. Nah seperti itu kan dampaknya sangat luas dari keluarga, dari keluarga yang inti dan keluarga kandung yang lainnya kan, jadi mengganggu kinerjanya juga, tidak ada kesempatan lain ya. Iya, betul. Mungkin beberapa strategi pemberantasan korupsi yang kita pilih, mungkin ada beberapa item. Pertama, kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ini mesti diperkuat karena kita hidup ini dengan patokan kepada agama. Insya Allah dengan patokan kepada agama, tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang itu dapat direm mulai dari diri sendiri. Kemudian pemimpin juga harus mampu memimpin dirinya sendiri dengan baik. Ya itu sudah jelas ya, karena semuanya itu diawali dari diri sendiri, dan pemimpin itu menjadi panutan bawahannya dan kumpulannya dari sebuah organisasi. Pemimpin juga harus bisa memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin organisasinya untuk tidak melakukan korupsi. Ini selanjutnya memperbaiki moral dan akhlak pemimpin yang berintegritas. Ini sudah jelas karena kalau pemimpinnya bermoral dan berakhlak, pasti akan berintegritas dan akan menjauhi sikap dari korupsi. Kemudian perbaikan hukum yang tidak tebang pilih. Ini sudah jelas karena hukum di Indonesia ini kan sudah terbuka, sudah banyak dimonitor masyarakat, dilihat juga. Jadi sebaiknya penindakan hukum itu ya terbuka dan tidak transparan gitu. Iya, transparan dan tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Jadi tajamnya ya ke semuanya, yang memang bersalah ya bersalah, dan vonisnya pun harusnya disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat. Ya mungkin yang terakhir meningkatkan kepedulian pemimpin yang memiliki sensitivitas kemanusiaan dan rasa empati kepada masyarakat, karena sebagai pemimpin publik harus punya empati kepada masyarakat agar masyarakat terbantu dengan adanya pemimpin tersebut. Jadi pemimpin yang berintegritas tinggi, yang loyal, dan yang mempunyai nilai agama tinggi, artinya dia dengan sepenuh hatinya mengerjakan nilai-nilai keagamaan, dapat mencegah korupsi ini ya. Iya. Jadi upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat, ya kan ya? Ya, karena kan dari tindakan korupsi dengan hukumannya ada yang masih belum sesuai ya vonisnya ya. Iya. Dengan akibatnya ke masyarakat, dampaknya kan masih luas. Mereka yang ribu-ribu yang menerima bantuan sosial itu kan banyak banget rakyat yang kecil yang masih tersakiti mungkin ya secara langsung gitu. Oke, berarti kita kelompok 12 menyampaikan mengenai UTS kepemimpinan ini. Semoga hasilnya baik dan mohon saran dari teman-teman semua dan Bapak dosen Dr. Taufan Maulamin SEAK MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.